my channel. Balik lagi bersama gue Evelyn. Dan kali ini sesuai janji gue akan berbicara tentang sejarah yang Perancis. Kemarin kan sudah kan sejarah Jepang. Sejarah Jepang untuk kalian gimana? Jadi sejarah Jepang itu cukup banyak secara period-periodnya. Tapi yang sejarah Perancis ini kalau kita lihat, gue akan tempel di sini dan gue akan tulis lagi di sini. Oke. The History of the France itu dibagi 5, say, dengan warna-warna lebih menarik ya, hijau, kuning, merah, biru keungu, dan hijau muda. Jadi kalian tuh lebih jelas sebetulnya, tapi jangan salah, daripada sejarah yang period Jepang itu kalau menurut gua ini lebih rumit karena kebanyakan politik susunannya bertumpuk-tumpuk. Jadi sejarah-sejarah mereka itu dari antara ini sama ini tuh kayak keselip-selip gitu loh yang. Itu yang bikin bingung. Tapi gue akan berusaha untuk menjelaskan walaupun gue sendiri bingung. Kalau di Jepang itu kan dia lebih tep selesai ya kan, periode-periode walaupun periodenya banyak. Itu mungkin lebih jelas karena ada gambarnya daripada kita yang kemarin kita bahas tentang Jepang ya kan. Kalau Jepang tuh kan nggak ada kayak gambar seperti ini kan. Jadi kayak itu mereka pembagian waktunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, seng ada 5 pembagian waktu, jadi dikategorikan disusun-susun seperti itu, jadi kita lebih mempermudah ya kan. Gue tuh sampai tanya mamanya Kevin, sampai tanya Kevin juga karena memang gue belum terlalu ahli ya, jadi gue mesti tanya-tanya apa segala macam, dan akhirnya sekarang gue paham gitu loh, paham antara waktu-waktunya dan paham tentang sejarah-sejarah yang penting. Oke, say. Karena hari ini nggak ada Kevin, ini hari biasa, jadi masih siang. Kayaknya terang banget nggak sih? Bentar ya. Okay, how about this? Yeah, it's better, right? It's better than before. Secara gambar ya, jadi kalian tuh lebih jelas gitu loh. Di sini ada Histoire de France. Aduh, sorry sebelumnya kalau misalnya Inggrisku kadang itu juga kecampur-campur gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Bentar ya, say. Kayaknya oke deh. Di sini kita akan lihat the Histoire de France. Mana tuh? Di bawah itu ada gambar-gambar kan. Kalian bisa lihat di situ ada Préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, le temps moderne, dan l'époque contemporaine. Oke, pertama kita akan mulai dengan le Préhistoire. C'est quoi ça le Préhistoire? Préhistoire itu 1600 before Christ, BC. Kalau di Prancis, BC itu adalah avant JC. Before Christ atau avant sebelum Jesus Christ. Nggak enak ya, Inggrisku jadi hancur gitu yang. Oke, jadi di sini kadang tuh aku campur tapi nanti aku jelasin. Oke, 1600 before Christ, Paleolitik berada di Goa de Lascaux dengan gambar rupestre, itu gambarnya seperti ini. Posisi Prancisnya di sini sekitar 6000 setelah 1000 avant JC atau before Christ, Neolithic praktik religius 4000 avant Jesus Christ, alignment megalitik di Karnak. Jadi di sini lokasinya itu, kalau lokasi goanya itu yang ditemukan di Prancis itu di daerah sebelahnya Bordeaux. Jadi posisi aku itu ke Paris ke bawah sedikit. Nah, posisi aku di situ. Tapi kalau goa ini berada di dekat Bordeaux di sebelah sana, jadi agak ke selatan. Nah, di bawah itu Spanish. Oke. Untuk referensi seperti biasa, karena gue pasti kasih referensi pada saat itu tuh kita bisa lihat filmnya 10.000 before Christ ya, kayak masih primitif banget ya. Selain itu film-film lainnya mungkin kuno-kuno dan bukan dari Prancis. Ini pun 10.000 BC itu bukan Prancis, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, kita jangan lanjut karena masih banyak. L'Antiquité itu
baca dulu ya. Nanti kita 3.500 sampai 3.000 sekitar Egypt, Greece, Rome, 750 avant Jesus Christ, sel sejarah dengan kedatangan sel Gaulis, atau yang kita kenal dengan film Asterix Obelix. Nah, itu paling gampang dah. Asterix Obelix, aku ngawur ya, kayak ini ada Prancis, ada Inggrisnya. 845 Ragnar. Nah, itu juga ada Gladiator kalau kalian mau nonton Gladiator, tapi itu Gladiator kan di Roma ya, bukan di Prancis. Jadi itu sebagai pengenalan saja. Terus film Agora. Tapi yang paling penting di sini adalah Asterix Obelix ini kan sangat terkenal ya. Nah, itu kejadian Viking ya di 845 si Ragnar itu. Tapi kita akan lanjut ke Lemoyan Age. Lemoyan Age sekitar 1492 ini sangat banyak karena memang pada saat itu Lemoyan Age dan L'état modern hingga l'epoque kontemporer itu sangat kayak perkembangan dan peralihan dari waktu ke waktu. Jadi mereka itu sejarahnya sangat banyak dan sangat luas. Bahkan di Prancis pun mereka itu ada banyak karakter-karakter yang bermunculan di sini. Kita akan mulai dalam The Lemoyan. Kalau kita lihat di sini, itu gambarnya itu kan banyak ya. Di situ ada posisi Viking karena memang Viking tuh 793 sampai 1666 sebelum Jandar 1429 itu Viking muncul masuk ke wilayah. Nah, ini ya sesuai ya. Habis Viking dia mulai masuk ke wilayah Norwegia. Kalau kalian mau nonton film Viking, the best yang di Netflix Viking, the best, sudah nggak ada lagi. Itu juga ceritanya walaupun tidak benar-benar 100% cerita asli, tapi karakter seperti Ragnar, seperti anaknya Bjorn itu ada semua. Ya kalau yang udah gue lihat sih si Ragnar itu yang aslinya itu bukan sama Lagertha, kayak semacam ada perubahan gitu loh di film, tapi karakternya itu memang serupa. Ini paling bagus Viking ini, ada the best. Dan waktu itu Prancis namanya adalah Frankia, bukan Prancis, alright. Nah setelah dia Viking masuk ke wilayah Norwegia ya kan di tahun 793 sampai 1666, sudah demikianlah perang lah, begitulah perang bla 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 bla. Dan di tahun 1346 hingga 1352, Peste Noire atau yang lebih kita kenal dengan Black Death filmnya. Ini nggak mungkin orang nggak tahu. Black Death itu kayak wabah pes hitam dari Mongol. Akhirnya wabah itu datang melalui kapal ke Italia dan akhirnya menyebar. Dan pada saat itu sangat disayangkan bahwa di Eropa itu lagi perburuan kucing karena kucing dianggap magic ya kan, dianggap witch gitu, animal witch. Jadi mereka membantai semua, masakre kucing-kucing dan akhirnya tikus itu bertebaran di mana-mana dan menjadi pest wabah Black Noir yang ini dokternya witch doctor. Jadi kayak ada kebodohan di situ sih, tapi ya sudahlah. Oke, setelah wabah ini barulah kita itu Jeanne d'Arc ini dengan 1429 Jeanne d'Arc. Kalau kita ngomong adalah Jeanne d'Arc, bukan Jeanne d'Arc. Karena kalau orang Prancis itu D'Arc-nya digabung ya. Dan ini adalah tokoh yang paling terkenal. Jeanne d'Arc bahasa Inggris Joan of Arc adalah pahlawan negara Prancis dan santa dalam agama Katolik. Di Prancis ia dijuluki Le Boucher yang berarti sang darah, yang mampu menerima suatu pencerahan yang dipercaya berasal dari Tuhan dan menggunakannya untuk membangkitkan semangat pasukan Charles VII untuk merebut kembali bekas wilayah kekuasaan mereka yang dikuasai Inggris. 1431 dia dibakar. Pengadilan berbau politis yang diadakan Inggris mendakwanya melakukan bidah ajaran sesat, meninggal usia 19. Ini secara lisan. Kalau kalian mau lebih jelasnya, kalian bisa nonton filmnya Jeanne d'Arc. Oke, jangan lupa. Pertama di sana kita akan lihat ada gambar yang biru itu ya, yang warna biru ungu itu, Mona Lisa yang dibikin oleh Leonardo da Vinci, ya kan, di abad ke-16. Tapi yang pasti itu suatu hal yang sangat penting. Dan setelah itu kita akan lihat di situ adalah 1500 dulu ya, awal perang agama di Bundesliga Galerigium. Katolik Protestan pembantaian 2 juta korban. Kemudian 1630
38. Nah, 1638 itu kalian nggak lihat di situ ada yang ada jenggotnya itu say yang bajunya kuning. Gua rasa itu Versailles. Nah, ini filmnya Versailles. Versailles Netflix, film yang sangat terkenal. Versailles. Ini punyanya Kevin, ini ada episode 7, 8, 9. Duh, banyak kali kan. Nah, gue juga pernah ke chateau-nya, ke kastilnya. Jadi memang ini juga layak untuk ditonton. Dan ini ceritanya juga cerita sejarah yang pasti. Dan ini kebetulan si pendek ini main juga di film Viking. Yeay! This is the best. Gue paling demen film Viking. Nih, ini masih banyak juga. Ini benar-benar the best dari gue. Nah, dia main 1700 itu 1755 ya kan, hingga 1793 adalah Marie Antoinette. Kenapa disclaimer, bukan Antoinette tapi Antoinette ya, oke, pakai bahasa Prancis. Marie Antoinette ini juga filmnya sangat banyak. Twing, filmnya banyak banget ya kan. Nah, di situ yang paling terkenal adalah tahun 2006, dimana itu makhluk NPD, alright. Tapi juga dia juga punya ini sih alasan sih kenapa dia berbuat seperti itu ya. Kemudian pada saat itu juga muncullah Napoleon, filmnya di sini, oke. Nah, 1769, 1793 Marie Antoinette dieksekusi, 1769 Napoleon sudah ada. Berarti Napoleon sudah pada saat itu sejarah mereka itu saling berdekatan, ya kan? Nah, di situ bahkan ya memang cukup berat sih, disposition tahun-tahunnya itu kayak dempet-dempet semua gitu loh. 1769, jadi kayak kalian kalau mau nonton, lebih baik kalian nonton tuh kayak gue saranin ke putus-putus ya, kayak Versailles doang. Jadi kalau iya ya kan, Versailles habis itu di sini tuh ada Marie Antoinette, habis itu di sini ada ini, nanti makin pusing. Jadi kayak misalnya lebih di Versailles aja. Nanti kalau Marie Antoinette, Napoleon juga filmnya jujur, gue kalau film orang Perancis itu bukan film yang terlalu bagus. Kecuali memang kalau Versailles ini, karena dia juga digarap dengan orang Amerika, Marie Antoinette juga digarap dengan orang Amerika, jadi nggak masalah. Jadi mereka tuh nggak bertele-tele. Tapi kalau Napoleon sendiri, itu kayaknya gue 10 menit aja udah ngantuk gitu loh. Karena film Perancis tuh, bahkan film ataupun apa, mereka tuh lebih bertele-tele. Jadi untuk film Napoleon, ya ngantuk sih, tapi itu karena sejarah ya sudahlah, kita tonton gitu loh. Nah, Napoleon ini 1769 sampai 1821, oke. Napoleon sendiri itu adalah tokoh yang sangat penting di Prancis. Habis gitu kita lanjut La Revolution tahun 1789. Oke, La Revolution ini juga ada filmnya seperti yang kita tahu, tapi gue belum nonton sih karena ini di Netflix seasonan gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke L'époque gue sampai kebingungan. L'époque kontemporer itu masih dalam tahap Napoleon, karena Napoleon berada di antara l'époque modern hingga l'époque kontemporer. Tapi nggak usah bingung juga, ya seadanya saja kita akan nonton untuk pembagiannya ya. Kita akan lihat dengan warna hijau di bawah. Warna hijau di bawah itu tetap kayak ada, masih bajunya tetap ada, tapi mereka sudah menuju ke era Perang Dunia. Kita baca dulu ya sayang. 1784 Fête Colonie Français, 15 Februari 1794 Revolusi Prancis menunjukkan warna bendera Panji adalah ini. Sudah mulai tuh warna-warna bendera ya. Standar ini adalah sinonim yang umum digunakan untuk satu gagasan yang sama, lambang, dan terutama dalam hukum lambang nasional. Nah, ini kan sudah 8 kan, padahal tadi Napoleon sudah ada kan. Ini kita ulang lagi di sini. Seorang jenderal dengan perawan Prancis yang menjadi terkenal selama Revolusi Prancis, memimpin serangkaian kampanye militer di seluruh Eropa selama Perang Revolusi Prancis dan Perang Napoleon dari tahun 1796 hingga 1815. 31 Maret 1889 pembukaan La Tour Eiffel. Tunggu, kita akan stop di pembukaan La Tour Eiffel di tanggal gue ikut pusing ini. La Tour Eiffel, pembukaan pameran universal saat itu. Menara Eiffel merupakan menara tertinggi di dunia pada saat itu. Filmnya adalah Eiffel, dan yang bikin adalah Gustave Eiffel di tahun 1923.
Nah, kita 1923, habis itu kita mundur lagi. Kalau di sini kita mundur lagi 1832, Revolusi Prancis, pemberontakan Revolusi Prancis pada Juni 1832 bermula dari upaya kaum republik untuk menggulingkan monarki Juli 2 minggu. Habis gitu kita lanjut aja ya, karena ini kan urusan mereka ya, masih urusan mereka. Menggulingkan monarki Juli 2 minggu setelah kematian Presiden Dewan Casimir Perier bla 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 yang meninggal karena kolera. Ini siapa pula Casimir Perier? Oke, karena kolera pada tanggal 16 hingga 1832, 6 Juni 1944. Nah, 1944 kita akan itu sudah perang dunia sayang, sudah perang dunia dan akhirnya perang dunia kedua. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya perang dunia ke-1 itu film yang khusus untuk Prancis. Gue juga nggak tahu, tapi yang kedua yang pasti adalah di Gaulle dan Dunkirk, di mana si Hitler manusia nyet itu nggak setuju dengan deklarasi yang berada di Versailles pada saat itu, dan dia akhirnya memulai menginvasi Polandia, yang dia tahu sendiri bahwa Polandia itu bestinya Prancis. Itu gue juga nonton, tapi nggak mungkin gue jabarin semua film-film perang di sini kayak House of Rice, kayak apa sih itu, atau Pearl Harbor, atau apa Hiroshima atau Nanking itu nggak mungkin, karena ini bukan di kalangan Prancis. Kalau di Prancis itu adalah Dunkirk, itu posisinya di wilayah utara. Nah, itu pada saat Perang Dunia Kedua di tahun 1940. Kita akan lanjut 1900, Débarquement d'Alliance de Normandie et le début de la libération de la France. Turunnya alien Normandie dari awal libertas Normandie. Ini adalah awal mula turunnya, oke? Kemudian setelah itu masih ada film lagi, say. Les Miserables. Inilah filmnya. Les Miserables 1958. Jujur sih gue belum nonton, tapi gue tahu ini posisinya Les Miserables. Dan kemudian 1976 pada tanggal 3 Februari 1976 melihat kemerdekaan dari Front Pembebasan Pantai Somalia, VLC menyandera penumpang bus sekolah di. Ini gue udah nonton filmnya, yaitu 15 menit. Ini filmnya bagus juga. Nah, ini tahun pembebasan Somalia. Gue banyak nonton film kalau perang-perang, gue suka, say. Nah, tapi sebetulnya banyak juga sih. Gue bahkan nonton film perang itu yang masih hitam putih gitu ya. Kita akan ke filmnya Osekin di tahun 1956. Kalian akan menonton sendiri film ini, dan Resistance itu kayak Les Enfants, jadi kayak bocah-bocah gitu ya. Jadi, mengambil film-film lain yang mengambil latar belakang Prancis adalah Da Vinci, Lupin, juga itu baru di Netflix. Itu bukan adapted l'histoire vraie dari kisah nyata, tapi Lupin adalah dari roman, dari novel. Itu sangat terkenal sekarang di Netflix. Itu sudah season 3 kan ya? Sudah season 3. Gue masih nonton season 2 sih. Kemudian ada Moulin Rouge dan lain-lain. Kemudian kita akan beralih ke Dame Blanche, hantu-hantu di Prancis. Gue akan sebutin 1, 2, 3, 4. Kok banyak, say? Bentar. 1, 2, 3. Prancis itu mereka bukan seperti orang Asia yang demen banget ngomongin setan, walaupun orang Amerika juga 11-12 lah ya, karena temen gue di Amerika tuh kayak menarik banget nih ngomongin setan phantom ya, semacam itu, konspirasi dan sebagainya. Kalau orang Prancis tuh mereka lebih suka sejarah. Mereka lebih kuat di biografi, mereka lebih kuat di sejarah, mereka lebih kuat di arkeolog, tapi mereka secara ilmu yang spirit, yang demikian mereka nggak terlalu percaya, jadi tidak terlalu banyak yang bisa dikupas dalam persetanan dunia persetanan di Prancis. Oke. Salah satunya kita akan membahas Dame Blanche. Dame Blanche itu adalah wanita putih. Dame Blanche peut évoquer différents types de créatures surnaturel bla 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 bla. Gue males bacanya. Fantôme femme sampai ya. Jadi wanita putih dapat mengganggu berbagai jenis makhluk lain. Jadi ini wanita putih ini sama dengan kuntilanak. Jadi memang itu semua sama ya, bentuknya itu kayak wanita berbaju putih, kayak kuntilanak. Kalau yang di Amerika Selatan kan laron ya, laron laron itu kayak
hantu tipe ini tuh memang berada di mana-mana. Montgomery terletak di kota-kota Quebec. Quebec itu ya, kalau dia ngomong kota Quebec ya, kota Quebec kan ada di Kanada. Tapi ya sudahlah, suka-suka dia. Kadang ya gitu ya, kalau misalnya ngomong sama orang Prancis itu jujur sih suka-suka dia deh. Karena mereka punya standar sendiri dan nggak bisa dibantah gitu loh, ya pokoknya begitu kayak gitu. Jadi ya sudah, suka-suka dia. Kemudian yang kedua kita juga punya Chien Noir. Chien Noir itu hantu dari animal, dari Persona Polyen Chloe dan Phantom Animal. Kemudian Chien Noir, hantu anjing hitam. Anjing hitam dalam kasus ini karakter Anda mungkin bertemu dengan hantu hewan seperti anjing hitam lalu berbulu hitam tebal bernama menyerang bergigi besar. Ini kayak Fenrir, tapi bukan Fenrir sih. Kalau Fenrir itu kan serigala ya, anaknya si Loki ya. Kalau ini lebih ke anjing hitam itu kayak dalam Eropa itu kayak sial gitu loh, say. Jadi kayak semacam kucing hitam, anjing hitam, atau kita kenal dengan Groom ya. Kalau di Harry Potter kan itu kan kayak kalau ada anjing hitam pasti bakalan sial atau apa ya semacam itu bentuknya. Dan di Prancis juga dipercaya bentukannya setannya juga tidak terlalu unik ya. Kalau kemarin yang di Jepang itu kan yang lehernya panjang, ada yang apa yang dengan karakter mereka yang unik. Dan Program automatique, il y a aussi le moyen de renforcer tel que le trans les vaisseaux. Jadi kapal hantu, ada juga sarana transportasi seperti kereta api, kapal yang tidak banyak sejarah, jenazah yang ditemukan. Ada yang bentuknya transportasi lah ya, pokoknya ada yang kapal, ada yang kereta. Jadi di sini itu tidak terlalu, cukup normal. Ya, sedemikian saja untuk hari ini. Apakah kalian pusing dan bingung? Ya, kita sama-sama pusing karena di susunan sejarahnya itu berdempetan. But it's okay, untuk pengetahuan saja. Jadi selanjutnya kita akan mencoba di hal-hal yang lain. Oke? Thank you for watching.